Selamat Iya, malam, Mbak Biwi. selamat malam. Selamat malam, Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini, Bapak Ibu? Hai, Alhamdulillah. Ibu, bagaimana? Ibu Elvira, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Mbak Biwi sehat. Tetap Alhamdulillah. semangat. Masya Allah. Senang sekali saya melihat Bapak Ibu kembali di hari ini, yang mana hari ini adalah sudah masuk di pertemuan keempat, Bapak Ibu. Cepat sekali nggih, tidak terasa dari mulai pertama kita bertemu sampai di tengah-tengah nih, tengah-tengah sesi di pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat ini Bapak Ibu, kita akan membahas soal anatomi paper. Sebelum nantinya akan disampaikan oleh Mas Novan, apakah Bapak Ibu ada kesulitan dari materi pertama, kedua maupun ketiga kemarin? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada kesulitan dari pencarian referensi mungkin atau em, pengoptimalisasi laptopnya, MacBooknya? Apakah kendala-kendalanya kemarin sudah tertangani dengan baik? Mbak, izin nanya. Iya Itu Ibu. saya ganti judul yang kemarin tuh. Oh, yang Ibu Nah, kirimkan ke saya, nggih. iya, Ya, ha. mohon izin. Tadi mohon terlambat membalasnya begitu. Nanti setelah ini saya akan langsung balas Ibu, gitu. Iya, Nggih ya. makasih Mbak Wiwi. Langsung saya jawab. Terima kasih Ibu, terima kasih sudah mengingatkan. Nah, Oke. oh, Kalau oh, bagaimana, Bapak? suara saya dengar ya? Terdengar jelas, Bapak. Iya, untuk referensi kemarin itu kalau untuk yang apa itu, yang premium ya, yang Scopus itu Hmm. nggak bisa ya. Karena kalau yang manual itu harus satu-satu, harus itu. Kalau yang berbayar itu enak ya, sekali serut itu bisa 100 itu enak mendel kita tinggal Ih, apa bisa dibantu itu. betul. Oke, Bapak. Bapak sudah menggunakan Scopus yang berlisensi? Belum, nggak punya di Oke. tempat saya. Oh, mengatakan, ye, baik Bapak. Nah, kalau memang belum ada Scopus yang berlisensi, Bapak bisa gunakan yang namanya SignDirect. SignDirect itu satu payung dengan Elsevier, satu payung dengan Scopus, Elsevier, begitu, nggih. Nah, di situ Bapak bisa gunakan, nanti login aja menggunakan email Bapak, bisa email pribadi atau kampus, begitu, nggih. Nah, di situ nanti ketika Bapak memilih, itu tidak satu persatu. Jadi bisa 50, bisa 10 atau mungkin 50 gitu ya maksimum. Nanti dia akan terdownload bersamaan, Bapak. Saya coba share screen kan sebentar. Pakai email institusi ya, nggak perlu. Em, nggak perlu, karena sifatnya dia bisa terakses secara gratis, begitu, nggih. Coba, saya coba Sien Direct. Sebentar. Ini, ya, di sini. Nggih. Nah, nanti Bapak tinggal login saja, bisa pakai email kampus, atau kalau email kampus kan biasanya mungkin dari UGM, UNY, atau mungkin universitas lainnya, siapa tahu berlangganan dari Sign Direct-nya, atau mungkin jurnal-jurnal tertentu. Nah, itu bisa kita login pakai email kampus. Kalau email pribadi pun juga tidak menjadi masalah, gitu nggih Bapak Ibu. Nanti silahkan masukkan aja keywordnya, misalkan human capital di sini. Tinggal search. Nah, nanti ini langsung saya percepat nih. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek video kami kembali di sesi kedua gitu. Nanti ketika Bapak Ibu menemukan atau memilah dan memilih artikelnya, Bapak Ibu tidak perlu satu persatu download kayak gitu. Kalau lewat Google Scholar kan harus satu persatu, nggih. Nah, nanti bisa pilih beberapa gitu atau pilih semua langsung diklik di atasnya. Download 25 artikel. Nah, nanti di situ tinggal download. Sifatnya nanti berbentuk zip
atau RAR gitu. Nah, nanti tinggal dibuka aja RAR-nya. Kalau sudah terdownload semuanya, langsung dibuka saja downloadannya gitu, Bapak. Nih. Jadi nanti bisa gunakan SignDirect Bapak. Cuman memang sebelum Bapak mendownload, karena di SignDirect ini belum tentu juga jurnalnya terindeks Scopus. Jadi jurnal yang diambil kan bukan hanya yang ada di Scopus saja begitu ya. Ada juga yang belum atau sudah discontinue dari Scopus. Nah, alangkah baiknya nanti Bapak cross-check dulu sebelum mendownload. Memang harus double checking gitu ya. Nanti tinggal buka Scopus saja, tidak harus login kalau ini. Untuk pengecekan jurnal tidak harus login. Nah, nanti misalkan Bapak ingin mengecek, oh, artikel ini cocok nih buat referensi. Kita cek aja dulu nama jurnalnya. Nama jurnalnya itu letaknya ada di bawah judul, di bagian depan biasanya. Kita copy, kemudian kita ke sources. Nah, Bapak Ibu kalau mau mengakses sources ini tidak harus login ya. Gitu kebetulan karena ini login, jadi langsung saja. Lalu Bapak Ibu klik pada bagian title. Nanti enter title, pas tekan di situ. Kalau muncul warna biru-biru seperti ini, berarti ini ada atau terdaftar di Scopus. Kita klik saja. Nah, di sini menunjukkan Finance Research Letter, dia ada di Scopus dengan high percentile-nya adalah 94%, yang artinya bahwa dia ada di Q1. Jadi, kalau desain direct ini memang harus double checking gitu ya, mempermudah. Jadi kita bisa memilih banyak, cuman sebelum dipilih, pastikan jurnalnya ada di Scopus terlebih dahulu. Begitu nggih, Bapak? Nih. Begitu nggih, Bapak Ibu? Jadi Iya. kalau gitu nggak semua artikel di SignDirect itu terindeks Scopus ya, Mbak Piwi. Iya, betul Ibu. Artikelnya belum tentu, artikelnya itu belum Ah, tentu masuk di jurnal yang terindeks Scopus gitu. Jadi nanti harus cek kembali jurnalnya saja yang dicek gitu melalui sources tadi. Begitu enggak Ibu ya? Oke, siap. Begitu enggak Bapak-Bapak? Oke, makasih. Oke, sami-sami, monggo nanti bisa dicoba. Nah, baik Bapak Ibu. Nanti kalau ada kendala, bisa sharing di akhir lagi, begitu nggih. Untuk mengefisiensi waktu, mungkin kita akan masuk ke materi terkait anatomi paper, yang mana akan membuat kerangka. Kalau kita mau membangun rumah, kita membuat dulu kerangkanya, dulu tiang-tiangnya kita bangun, gitu. Yang nantinya akan disampaikan oleh Mas Novan. Selamat malam, Mas Novan. Apakah sudah hadir di dalam Zoom ini? Iya, ini Oke, sudah. selamat malam Mbak Wiwi, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah Oke, nampak ini wajah gantengnya ini ya. bentar saya ganti. Iya, baik. Mas Novan, monggo untuk bisa menyampaikan materinya, begitu nggih. Nanti Bapak Ibu, jika ingin ada pertanyaan atau untuk tanya jawab dan diskusi, nanti kita akan buka di sesi terakhir, begitu nggih. Setelah Mas Novan menyampaikan materinya, gitu. Nanti juga akan kita kirimkan file anatomi dan contohnya di dalam grup Bapak Ibu. Monggo untuk Mas Novan, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Wiwi sebelumnya. Mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar jelas atau agak putus-putus? Jelas, Siap. Jelas ya Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Kita bertemu kembali. Ya, mohon maaf kemarin saya berhalangan hadir karena ya. Oke, itu nggih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, mungkin sekarang saya akan langsung memberikan sedikit hal yang harus kita perhatikan juga Bapak dan Ibu. Selain kita mengumpulkan material-material dalam membangun rumah, begitu nggih, kita juga harus tahu bentuk rumah yang akan kita bangun nanti. Gitu nggih. Jadi kalau ibarat papernya mau diarahkan seperti apa. Nah, itu harus sadar Bapak dan Ibu semuanya. Jadi tidak asal menulis, kalau bisa sistematis gitu. Nah, kita langsung mulai Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan langsung share screen saja. Untuk materi kita pada malam hari ini yaitu adalah kerangka anatomi paper gitu. Mungkin ini sudah sedikit kami bahas di webinar 99 begitu nggih. Saya akan sedikit mengulas dan akan sedikit membahas detailnya gitu terkait dengan kerangka anatomi paper ini Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, saya besarkan saja. Kita mulai di sini Bapak Ibu semuanya.
Nah, untuk kerangka paper atau anatomi paper di sini, ini adalah kunci sebenarnya. Ini adalah sebuah kunci dalam paper kita. Itu sebenarnya kalau boleh saya bilang, paper itu sebenarnya hanya berisikan 1 sampai 2 halaman saja. Gitu, 1 sampai 2 halaman. Nanti sisanya adalah referensi-referensi yang sudah Bapak dan Ibu download kemarin, kan begitu. Jadi sebenarnya paper itu cukup 1 sampai 2 halaman saja. Kalau kata Pak Jul BSR lagi, paper itu cuma 1 halaman sebenarnya. Nah, itu dia. 1 sampai 2 halaman ini, di sini saya mohon Bapak Ibu silakan merdeka dulu. Silakan kita berdaulat dulu, gitu. Kembangkan semua pikiran kita, gitu, nggih. Jangan ada interupsi, jangan ada masukan, jangan masih terpengaruh dari kalimat A, B, jangan. Kita merdeka di sini, Bapak Ibu semuanya, kita berdaulat, gitu. Nah, untuk kerangka anatomi paper, Bapak dan Ibu cukup menjawab 7 pertanyaan saja. Sudah, gitu. Jadi dalam kerangka paper ini, Bapak dan Ibu cukup menjawab 7 pertanyaan saja. Gitu. Tapi sebelum itu saya harus disclaimer dari awal, tidak semua jurnal itu mewajibkan sistematis seperti ini, tidak. Gitu. Cuma yang kami pahami dan sepengalaman kami adalah kebanyakan jurnal-jurnal yang impact-nya tinggi, gitu, atau mungkin yang kuartilnya tinggi di Scopus itu, mereka pasti mewajibkan paper yang ingin submit ataupun publish nanti harus terstruktur, tidak asal-asal nulis, gitu. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi harus kami disclaimer dari awal, ini bukan menjadi patokan di Scopus, tidak. Kami hanya sebatas pengalaman, gitu nggih. Kebanyakan jurnal-jurnal yang impact-nya tinggi itu biasanya mereka mewajibkan untuk tulisannya harus terstruktur, gitu, sistematis, gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau kita bicara masalah struktur sebuah paper, maka ada istilah umum dari struktur sebuah paper, yaitu adalah IMRAP plus conclusion, kan begitu. Jadi ada istilah umum dari struktur sebuah paper, IMRAP, introduction, method, result, discussion, plus conclusion, kan begitu. Struktur umum sebuah paper. Nah, sekarang saya bahas dulu yang pertama, introduction, latar belakang, pembukaan. Itu nggih. Jadi setelah judul, nama penulis, afiliasi dan seterusnya kita tulis dalam paper kita, masuk ke dalam introduction. Nah, introduction itu jangan kita langsung bahas masalah. Jangan langsung tiba-tiba kita bahas solusi, jangan. Gitu. Kita awali bagian body of paper itu dengan yang namanya what is known. Hal-hal umumnya dulu. Pembahasan umumnya dulu. Gitu. Jadi kalau mungkin Bapak dan Ibu topiknya, contoh judul kami di awal adalah digital marketing to improve marketing performance. Nah, yang dibahas itu objeknya dulu. Jangan langsung tiba-tiba metodenya, variabelnya, nggak usah, jangan gitu. Kita buat hal-hal umumnya dulu. Pernyataan umum terkait dengan objek penelitian Bapak dan Ibu semuanya. Gitu. Jadi saya ulang dulu. Introduction itu berisikan yang pertama, what is known, our understanding of the world. Jadi hal-hal umumnya dulu. Kalimat-kalimat umum dulu terkait dengan riset Bapak dan Ibu. Fokusnya kemana? Nah, itu kembangkan dulu kalimat umumnya. Di era digital sekarang, bla 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 bla, gitu. Dalam perkembangan zaman yang semakin maju ini, bla bla bla, gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba langsung masalah yang ditemukan, jangan. Hal-hal umumnya dan kalimatnya positif. Nah, itu dia. What is known, hal-hal umum, kalimat positif, dan orang lain kalau membaca ataupun mendengar itu setuju. Nah, itu dia. Istilah kerennya adalah state of the art. Nah, itu dia. Jadi what is known itu adalah hal-hal umumnya dulu. Tapi kalimatnya
positif. Nah, kalau sudah ada positif, sekarang negatifnya. Kalau yang awalnya known, sekarang what is unknown. Kan begitu. What is known berisikan kalimat-kalimat positif, what is unknown berisikan kalimat-kalimat negatif dalam riset Bapak dan Ibu. Kalimat negatif di sini dalam artian masalah, masalah-masalah yang Bapak dan Ibu temukan dalam risetnya. Realita di lapangan. Nah, kalau positifnya mungkin seharusnya seperti ini, tapi realita di lapangan ternyata bicara sebaliknya. Nah, itu dia. Jadi istilahnya adalah gap, adanya sebuah masalah dalam riset Bapak dan Ibu semua. Begitu? Jadi ada positif, ada negatif. Nah, kalau sudah kita kembangkan atau sudah kita bahas hal-hal positifnya, lalu kita tulis juga realita negatifnya, maka poin nomor 3 di bagian introduction, yaitu adalah how and why. Bagaimana dan kenapa. Di sini silahkan Bapak dan Ibu ceritakan rasionalitas, alasan, reason, gitu. Kenapa riset Bapak dan Ibu ini penting untuk dilakukan? Kenapa riset kita ini mendesak untuk dilakukan? Nah, itu. Silakan Bapak dan Ibu sampaikan. Apa reasonnya? Apa alasannya? Itu. Apakah ditunggu oleh masyarakat sekitar? Apakah menjadi solusi kah? Atau akan menjadi alternatif model kah? Nah, itu dia. Sampaikan alasan kenapa riset Bapak dan Ibu ini penting dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita sampaikan alasan ataupun reason, riset kita penting dilakukan, sampaikan juga solusi. Solusi. Silakan Bapak dan Ibu tulis solusi apa yang Bapak dan Ibu tawarkan di sini. Alasannya sudah kita sampaikan, kenapa riset kita ini penting, lalu kita sampaikan juga solusi yang ditawarkan. Bentuk temuan riset Bapak dan Ibu. Apa yang Bapak dan Ibu ingin jual? Nah, itu dia. Solusi, dan yang terakhir adalah purpose. Tujuan riset Bapak dan Ibu semuanya. Gitu. Jadi, di bagian how and why, yang pertama adalah alasan kenapa riset Bapak Ibu penting, dan yang kedua adalah solusi ataupun temuan yang Bapak dan Ibu ingin tawarkan, dan yang terakhir nomor 3 adalah bentuk dari tujuan riset Bapak dan Ibu. Itu adalah introduction, positif, negatif, solusi, lalu alasannya disertai dengan tujuan riset Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi itu gambaran singkat dari introduction yang sistematis. Itu. Nah, mungkin sama seperti yang kami sampaikan di webinar Bapak Ibu semuanya. Webinar 99 itu saya sering menganalogikan menulis introduction itu, contoh simpel, kita sudah selesai risetnya, dan riset saya adalah menemukan sebuah obat sakit gigi. Ya, itu dia. Jadi contoh, saya punya obat sakit gigi di sini. Obat sakit gigi ini menjadi temuan riset saya, hasil riset saya, kan begitu. Nah, kalau ini menjadi temuan riset kita, jangan langsung kita tawarkan ke orang. Jangan. Kalau ini langsung kita tawarkan ke orang, bagian introduction, kalimat pertama, saya menjual, memberikan sebuah obat yang bisa langsung sembuh dan seterusnya. Jangan. Kalau seperti itu, nanti Bapak Ibu tidak tahu membahas apa lagi. Maka kita perlu goda dulu. Kita perlu kasih pemahaman dulu terkait hal-hal umumnya. Kalimat positifnya. Apa? Contoh yang pertama. Bapak dan Ibu semua menjaga kesehatan gigi adalah kunci kebahagiaan hidup. Nah, kalimatnya umum, positif, dan saya yakin orang lain mendengar pasti setuju, kan begitu. Menjaga kesehatan gigi adalah kunci kebahagiaan hidup.
Karena apa? Dengan menjaga kesehatan gigi, dapat makan enak, aktivitas sehari-hari nyaman, tentram, bahagia, moodnya baik gitu. Jadi hal-hal umumnya dulu. Tapi kita sampaikan juga realita di lapangan. What is unknown? Hal negatifnya apa? Namun pada kenyataannya, nah, masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan kesehatan giginya. Nah, seharusnya ini sebagai kunci kebahagiaan hidup, ternyata di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak peduli akan kesehatan gigi. Satu, kurangnya literasi, kurangnya edukasi dari tenaga medis setempat, dari perangkat desa mungkin untuk masyarakatnya terkait menjaga kesehatan gigi. Nah, kurangnya, belum adanya mahal obat-obat yang ada di pasaran. Nah, kurang-kurang seperti itu. Jadi, kita sampaikan masalah-masalah yang ditemukan dalam riset. Positifnya sudah kita sampaikan, sekarang realita negatif di lapangan, Bapak Ibu semuanya. Gitu. Baru kita sampaikan. Riset ini penting karena menjadi alternatif solusi untuk menyembuhkan sakit gigi. Nah, reasonnya, kenapa riset saya ini mendesak untuk dilakukan? Karena ini menjadi alternatif solusi. Nah, satu, gitu. Selain itu, ini menjadi cara baru dalam mengedukasi masyarakat, bla 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 bla. Itu sampaikan reason, alasan Bapak dan Ibu. Gitu. Kenapa riset ini penting untuk dilakukan? Satu. Yang kedua, solusinya baru kita tawarkan obatnya. Riset ini menawarkan solusi berupa obat sakit gigi tanpa efek samping, harganya murah, sembuhnya cepat. Nah, itu dia. Itu solusi sebuah hasil riset Bapak Ibu itu tawarkan di situ. Baru kita sampaikan di sini. Lalu tujuannya apa, Mas? Riset ini bertujuan untuk menyembuhkan sakit gigi, selesai. Gitu. Jadi saya bisa mempunyai keyakinan bahwa kalau introduction kita tulis sistematis seperti itu, cantik nanti hari. Tulisannya cantik, sistematis, yang baca pun ikut senang. Nah, itu dia. Jadi kita ingin menarik orang untuk membaca paper, dibuat secantik mungkin. Gitu, positif, negatif. Hal apa yang harus dilakukan itu, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu positif, negatif, solusi itu. Introduction. Nah, kalau sudah selesai kita bahas introduction, kita langsung main-main ke metode. Metode dalam paper atau metode dalam manuskrip yang Bapak Ibu ingin tulis nanti, ini hanya berisikan apa yang Bapak dan Ibu lakukan dalam risetnya. Sudah, itu aja. Metode dalam paper itu hanya berisikan what did you do. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan dalam riset. Contohnya, riset desain. Desain dari riset Bapak dan Ibu. Contohnya mungkin riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, mix method, multi method, dan seterusnya. Gitu. Jadi di situ Bapak Ibu semuanya. Itu adalah desain dari riset Bapak Ibu. Mungkin yang dari hukum, adanya apa ya, macam-macam. Saya juga tidak hafal. Ini desain dari riset Bapak dan Ibu semuanya. Gitu. Jadi desain dari riset Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada responden, silahkan dicantumkan respondennya berapa dan di mana. Gitu. Silakan. Mungkin Bapak Ibu ada respondennya berjumlah 100 orang di Desa Sukamaju dengan rasio 60 laki-laki, 40 perempuan contohnya. Udah, gitu. Atau mungkin kalau risetnya adalah kuali, itu material-materialnya silahkan dicantumkan. Apa saja material dalam riset Bapak dan Ibu. Udah, itu. Nomor 3 sekarang, instrumen. Instrumen, alat untuk mendapatkan data, wawancara,
observasi, dokumentasi, angket, Google Form, macam-macam. Intinya alat yang Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan data. Nah, itu langsung disebutkan saja apa instrumen-instrumen yang digunakan. Gitu. Terakhir prosedur, step by step-nya, gitu, langkah-langkah dalam riset Bapak Ibu harus urut dan harus detail, gitu, sebisa mungkin harus detail. Karena kita menjabarkan, kita menulis apa yang kita lakukan dalam riset, termasuk di bagian analisis datanya. Setelah data kita dapat, setelah wawancara kita selesaikan, gitu, observasi kita lakukan, kita dapat datanya, lalu kita olah menggunakan apa? Triangulasi kah? SPSS, NVivo, Smart PLS, kalau mungkin SLR ya mungkin ya Prisma, gitu, macam-macam. Intinya analisis yang Bapak dan Ibu gunakan dalam risetnya untuk mengolah data. Contoh kalau SPSS disebutkan versinya versi 16 gitu. Jadi kalaupun kita sebutkan alatnya, kalau bisa detail gitu. Terkadang kalau tidak kita sebutkan itu tidak bagus karena tidak jelas, tidak detail alatnya apa, ini versi berapa gitu. Langkah baiknya detail gitu, versinya mungkin, tahunnya mungkin, nah gitu. Jadi nomor 4 atau nomor bagian metode itu hanya menjabarkan apa yang Bapak dan Ibu lakukan. Cukup itu saja. Nah, sekarang kita kembali. Setelah metode sudah selesai kita tulis, maka Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke dalam result. Result dalam kerangka paper ini, result di sini adalah hasil riset. Hasil riset dalam artian itu berupa data, gitu nggih. Jadi result itu hasil riset tapi berupa data. Jadi bukan hasil riset secara eksplisit tidak, tapi berupa data. Contoh, hasil wawancara, dialog, ada dialog-dialog, atau mungkin ada tabel. Gitu, dari hasil wawancara kita buat tabel 1, wawancara tentang bla 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 gitu, atau mungkin hasil analisis berupa gambar, itu boleh. Jadi gambar 1, flowchart tentang inilah, gambar 2 tentang hasil analisis dengan inilah. Nah, itu dia. Jadi result itu hanya bicara tentang data, gambar, tabel, grafik, ataupun metrik, dialog. Nah, itu dia hasil riset Bapak Ibu semuanya. Gitu. Hasil riset secara umum gitu. Itu ya, gambar, tabel, dan seterusnya. Nah, di result karena dia hanya berupa data, berarti dalam artian belum adanya, dalam tanda kutip 2 itu belum ada nyawa gitu. Jadi hanya berupa narasi ataupun data yang memahami hanya yang melakukan riset gitu. Jadi saya boleh bilang belum ada nyawanya. Maka silahkan Bapak Ibu tambahkan nyawa, kita narasikan kembali, kita kembangkan lagi gitu di bagian discussion gitu. Jadi hasil riset itu jangan sampai yang paham itu hanya yang melakukan riset. Kita jabarkan lagi, kita perdalam lagi, kita diskusikan lagi di bagian discussion gitu. Jadi contoh, 9 dari 10 orang ini sembuh karena bla 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 bla. Efeknya apa saja? Efeknya itu nyaman, dikit-dikit ngantuk gitu, karena komponen ataupun zat di dalam obat ini berisikan titik gitu. Jadi kita narasikan kembali, kita kembangkan sedikit gitu, supaya nanti di bagian discussion itu tidak hanya bicara masalah data saja, tapi sebuah solusi. Jadi discussion itu tidak hanya berisikan tentang pembahasan data, bukan. Jadi pembahasan ini nanti atau jawaban dari data-data itu, dia akan menjadi sebuah solusi untuk menjawab masalah yang Bapak dan Ibu temukan di what is unknown. Gitu. Jadi di sini korelasinya adalah discussion di bagian discussion di sini. Discussion dalam paper itu adalah bagaimana result, bagaimana hasil riset Bapak dan Ibu di sini, gitu nggih.
menjawab masalah di nomor 2. Nah, itu dia. Jadi discussion itu adalah bagaimana result, bagaimana hasil riset kita menjawab, membahas, memberikan sebuah diskusi sebab akibat harusnya bagaimana untuk masalah-masalah yang kita temukan di what is unknown. 6, 5, dan 2 ini saling berkorelasi. Jadi kita menjawab sebuah masalah tapi pakai data. Nah, itu dia. What is unknown ada 5 masalah. Di discussion itu ada 5 jawaban. Itu didukung dengan data yang sudah kita dapatkan dari riset. Menjawab masalah tidak sekedar ngomong, tapi pakai data. Nah, itu yang mencirikan kita sebagai peneliti, Bapak Ibu semua. Gitu nggih? Discussion, result, dan what is unknown itu saling berkorelasi. Gitu. Nah, terakhir conclusion. Kesimpulan dalam paper itu berisikan yang pertama tujuannya, tujuan riset Bapak Ibu apakah sudah tercapai atau belum, atau yang bisa kami sebut jawaban dari tujuan riset Bapak Ibu. Contoh, kalau tujuan riset Bapak Ibu untuk meningkatkan, riset ini bertujuan untuk meningkatkan apa? Nah, di kesimpulan harus kita sampaikan apakah riset ini terbukti meningkatkan atau tidak. Kalau dia terbukti, dalam riset ini dapat disimpulkan bahwa metode ini dapat meningkatkan bla 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 bla. Alasannya kita sampaikan, karena dalam riset ini memberikan sebuah elemen baru dalam proses meningkatkan apa gitu. Jadi menjawab tujuan riset, tapi kita dukung dengan hasil-hasilnya juga gitu. Dan diakhiri dengan kontribusi riset Bapak Ibu semuanya. Setelah tujuan riset kita terjawab, maka diakhiri dengan kontribusi manfaat paper Bapak dan Ibu. Biasanya jurnal yang bagus itu dia pasti menanyakan gitu nggih. Apa kontribusi riset ataupun paper Bapak Ibu semuanya? Apa kontribusinya? Apa manfaatnya? Manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis gitu. Jadi manfaat untuk orang-orang di lapangan ataupun manfaat untuk orang-orang di akademisi, kampus gitu. Nah, itu dia. Gitu Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya lanjut, kira-kira ada yang mau tanyakan terkait dengan kerangka paper? Sudah aman? Atau tambah bingung di sini? Mohon izin Mas Novan. Oke, silakan Ibu. Bagaimana? Ya, baik. Untuk ada 7 kan ini ya. Jadi masing-masing ini berapa alinea ya Mas? Sebaiknya. Nah, oke. Cuma itu Ibu yang ingin tanyakan? Iya, sementara ini dulu. Oke. Nah, di sini Ibu. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Bapak Ibu semuanya, karena sudah mengikuti salah satu kegiatan di Rumah Scopus, kami akan membagikan nanti Bapak Ibu semuanya yang namanya 703 framework. Nah, itu adalah sebuah cara bagaimana kerangka paper versi Pak Jo itu nggih. Jadi nanti akan kami bagikan Bapak Ibu untuk yang namanya 703 framework atau draft anatomy paper di sini. Ini abstraknya kita lewat saja. Nah, di sini nanti akan kami kirimkan filenya ini dan dia berupa tabel-tabel gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Tabel-tabel di sini dalam artian untuk membantu kita dalam proses melokalisir pikiran gitu. Contoh, what is known? Kita masuk introduction dulu nggih. What is known? Berisikan pernyataan atau kalimat umum yang positif. Tadi seperti yang saya sampaikan, 4 sampai 5 kalimat saja sudah. 4 sampai 5 kalimat. SPOK titik, selesai. Nggak usah panjang-panjang, nggak usah ada citasi ataupun referensi. Dah, merdeka, berdaulat gitu. Fokus ke keilmuan Bapak Ibu masing-masing, fokus ke risetnya masing-masing. Saya hanya minta 4 sampai 5 kalimat saja. 4
4 sampai 5 kalimat positif terkait dengan objek ataupun penelitian Bapak dan Ibu. Sudah, itu aja. Yang pertama, what is known. Yang kedua pun sama, what is unknown. Masalah-masalah yang Bapak dan Ibu temukan dalam riset. Realita negatifnya di lapangan. Cukup 4 sampai 5 saja. Itu. Dah, saya nggak mau panjang-panjang. Yang kebanyakan yang itu nggak usah gitu. Cukup SPOK titik, subjek, predikat, objek, tambah keterangan, selesai. Udah, itu aja. 4 sampai 5 kalimat. Gitu. Yang ketiga pun sama, how and why, urgency risetnya apa. Riset ini penting karena bla 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 apa. Biasanya kami tambahkan ini supaya tambah nilai jualnya gitu. Riset ini penting karena ini menjadi sebuah solusi alternatif model baru dan seterusnya. Gitu. Yang kedua solusi. Solusi apa yang Bapak Ibu tawarkan, kebaharuan risetnya apa. Nah, di sini riset ini menawarkan apa. Ya, tujuan risetnya. Selesai. Riset ini bertujuan untuk. Dah, gitu aja. Di nomor 3. Nomor 4 pun sama. Riset desain. Penelitian ini menggunakan quali, quanti, mixed method, multi method, dan seterusnya. Nah, populasi dan sampel, berapa jumlah responden, dan ini di mana penelitiannya. Udah, gitu aja. Kalaupun dia berupa material, materialnya apa saja. Itu mungkin ada zat A, zat B, zat E, gitu. Silahkan cantumkan aja material-materialnya. Instrumen, selesai wawancara, observasi, dan seterusnya. Gitu. Analisis data dari riset Bapak dan Ibu semuanya. Gitu. Nah, di bagian result, ini saya mohon izin karena ya saya mohon maaf gitu, okay. Mungkin ini akan menjadi PR untuk Bapak Ibu semuanya, gitu, okay. Saya harap ini bisa dikerjakan di kerangka paper ini dan nanti kami mungkin sedikit bisa bantu untuk mengoreksi, gitu, untuk melihat apakah sudah bagus atau belum kerangka papernya, ataupun kalau sudah berupa draft paper bisa dicantumkan gitu, okay. Termasuk di sini. Kalau di result ini karena berbentuk tabel, jadi mohon maaf ini jangan dipindah gambar masuk tabel masuk tabel, jangan. Kami hanya minta contoh hasil wawancara, berupa dialog, titik-titik, gitu aja, nggak perlu dikopas, gitu. Tabel 1 tentang apa, sudah tulis saja narasi atau keterangannya. Tidak perlu langsung dipastekan tabelnya besar, itu nggak usah. Kami hanya ingin memastikan datanya ada. Jangan sampai kita menjawab sebuah solusi tapi tidak ada datanya. Nah, itu dia. Gambar pun sama, gitu. Nah, nanti setelah kita sudah masuk ke bagian discussion, untuk cara mudahnya adalah silahkan Bapak Ibu kopikan dulu di bagian kiri itu adalah gap atau masalah yang di poin nomor 2 ini. Yang ini, what is unknown, masalah-masalah yang kita temukan. Silahkan di-copy dulu. Di-copy, lalu kita pindahkan ke sebelah kiri bagian discussion ini supaya menjadi patokan, gambaran. Masalah 1 jawabannya apa, masalah 2 jawabannya apa, gitu. Jadi jangan sampai ada 5 masalah di discussion hanya 4 solusi ya, satunya siapa yang menjawab. Ataupun sebaliknya, ada 4 masalah di discussion ada 5 paragraf. Nah, tiba-tiba ada pembahasan tapi tidak ada masalah. Jadi harus sama, 5 masalah, 5 jawaban. Gitu, nggih? Jangan sampai kita menyisakan ataupun langsung tiba-tiba ada solusi. Nggak usah. Gitu. Terakhir, kesimpulan, conclusion, jawaban dari tujuan riset Bapak Ibu semuanya. Jawabannya, kalau kita bicara meningkatkan, apakah dia meningkat? Kalau kita bicara menurunkan, apakah dia menurun? Nah, itu kasih jawabannya. Riset ini terbukti dapat menurunkan angka korupsi di. Nah, itu. Apa pendukungnya? Nah, kita tambahkan. Dengan metode ABC ini dapat membagikan, memfilter, menyaring, mungkin mohon maaf pejabat-pejabat apalah gitu. Nah, itu kasih kalimat pendukung-pendukung. 1 sampai 2 kalimat cukup. Dan diakhiri dengan kontribusi riset, manfaat dari riset Bapak dan Ibu. Bisa berupa manfaat teoritis untuk akademisi, ataupun manfaat secara praktis, atau untuk orang-orang praktisi. Gitu. Nah,
Untuk limitasi ini tidak perlu diisi kalau Bapak dan Ibu malah menuliskan sebuah batasan riset itu yang melemahkan. Contohnya bagaimana, Mas? Riset ini mempunyai keterbatasan karena jumlah responden yang sedikit dan jangan seperti ini. Kalau seperti ini jangan dituliskan. Kalau seperti ini namanya kita melemahkan tulisan kita sendiri, Bapak Ibu semuanya. Jangan. Jadi limitasi itu contohnya kalau Bapak Ibu mungkin di bidang kesehatan gitu nggih, dan ada beberapa batasan, contoh hal-hal tabu kalau manusia itu dijadikan objek penelitian gitu, mungkin harus dibedah lah, diambil lah, atau dalam tanda kutip mayat lah, apa gimana gitu, kan ada batasan seperti itu. Nah itu bisa Bapak Ibu cantumkan kalau yang seperti itu. Tapi kalau limitasinya adalah karena riset saya ini tidak lama gitu, risetnya hanya sebentar, maka diperlukan jangan seperti itu malah melemahkan hasil riset Bapak Ibu sendiri. Gitu. Jadi limitasi ini kalau ada, gitu. Nanti bisa diganti limitasi ataupun rekomendasi. Nah ini lebih bagus. Jadi bukannya kita menjabarkan limitasi, tapi kita bisa merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya. Ini malah lebih boleh kalau rekomendasi, tapi jangan kita sampaikan limitasi atau batasan yang melemahkan paper yang kita tulis gitu. Gitu Ibu dan Bapak Ibu semuanya. Jadi ini akan kami kirimkan ke grup. Cukup menjawab 7 pertanyaan saja gitu, merdeka sendiri, topiknya sendiri. Dan saya yakin ini sebenarnya sudah ada semua di laporan riset Bapak dan Ibu. Gitu. Tinggal mungkin posisinya saja yang berbeda. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu kesulitan, saya akan bagikan juga nanti contoh kerangka paper yang sudah jadi. Nah, ini kan contohnya sudah jadi ini. Sudah ada isinya, ya memang sedikit isinya, beberapa gitu. Contohnya judulnya terkait dengan pembelajaran 4.0, transformasi digital. Transformasi digital sebagai pendorong akses metode dan interaksi akademik. Jadi di bidang pendidikan, pengajaran. Nah, what is known-nya? Di era modern ini, teknologi telah menjadi bagian penting dalam aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Itu. Satu, transformasi digital memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, umumnya dulu, gitu hal-hal umumnya. Dengan pembelajaran digital, murid dan guru dapat tetap berinteraksi tanpa harus tatap muka. Ini kan hal-hal positif, hal-hal umumnya dulu. Tapi kita beri juga realita di lapangan. Meskipun ini sudah maksimal, sudah mengadopsi teknologi, belum maksimalnya implementasi yang efektif dan merata. Contoh di Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, sama-sama pakai teknologi, kok hasilnya beda. Nah, itu kan sebuah masalah. Itu. Ataupun terkait dengan SDM, tidak semua pendidik ataupun pelajar memiliki keterampilan yang memadai. Mohon maaf, mungkin dalam tanda kutip itu gaptek. Nah, gaptek tentang teknologi, itu kan sebuah masalah juga. Itu Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi sebuah realita di lapangan, tapi berbentuk negatif. Gitu. Dan seterusnya. Ini penting karena transformasi digital dalam pendidikan tinggi belum sepenuhnya berhasil. Jadi alasan kenapa riset saya ini penting untuk dilakukan karena nanti akan membentuk paradigma pembelajaran yang inovatif, adaptif di berbagai institusi. Nah, alasan, reason. Solusinya apa? Baru kita tawarkan penerapan transformasi digital. Nah, itu kan sebuah solusi. Gitu Bapak dan Ibu. Dan seterusnya. Ada yang mau tanya lagi? Atau masih ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Oke, silakan Ibu. Bagaimana? Yang terkait dengan tadi untuk yang di langkah 1-2, tadi kan disampaikan udah tulis aja tanpa Citasi sitasi sama gitu. referensi, Nah, benar. itu berarti kita menurut asumsi saja, artinya tidak berdasarkan rujukan yang ada gitu, tidak disertakan. Iya, benar Ibu. Jadi sekarang Bapak Ibu saya minta untuk merdeka dulu. Jangan ada menurut Sugiono, menurut Soeharto. Jangan, nggak usah.
merdeka dulu, saya yakin Bapak Ibu sudah paham akan keilmuannya masing-masing. Buat menurut pandangan dari Bapak Ibu sendiri dulu, itu. Nanti, jadi kita kan, saya ibaratkan dari di awal kan mendesain, Iya. membuat bagaimana paper kita ini nanti akan terbentuk kan gitu. Nah, nanti di sesi berikutnya akan kami berikan bagaimana cara cepat membangun rumahnya. Desainnya sudah ada, sekarang bangun rumahnya gitu. Jadi sekarang Bapak Ibu semuanya jangan, ini saya juga tidak tahu nggih, ini mungkin stigma dari mana gitu nggih. Jadi ada sebuah doktrin ya saya juga tidak tahu, di sini itu kebanyakan masih menurut siapa, itu kayak kita tuh membesarkan nama beliau terus gitu. Nah, terus kapan kita besarnya? Kan gitu. Jadi sekarang posisinya dirubah. Kita tulis dulu kalimat kita sendiri, lalu orang lain ini yang mendukung tulisan kita. Jadi jangan kita terus yang mendukung argumen orang gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau Gitu untuk Ibu. ini misalkan, iya, kalau untuk yang Oke. kan nanti ada sebuah masalah gitu yang didukung dengan data kuanti, misalkan seperti itu. Nah, itu juga enggak dituliskan dulu atau bagaimana? Nah, itu kan berbentuk data, tapi Ibu bisa buat umumnya dulu Ibu, gambaran kasarnya, kan gitu. Introduction kan kurang lebih gambaran umum dari mungkin statement positif ataupun dari masalah yang Ibu temukan, gitu. Itu dibuat umum dulu. Kalau memang itu menjadi sebuah hal yang umum di masyarakat, gitu, itu tidak perlu adanya bukti data, itu nggak usah sih, nggak masalah, gitu. Jadi hanya berupa statement umum terkait dengan masalah yang Ibu ingin angkat, gitu. Nanti baru Ibu lebih detail kan di bagian discussion gitu. Jadi contoh, ya gitu Ibu. Jadi discussion itu baru kita tambahkan. Buktinya apa? Kok contoh angka kemiskinan di Indonesia ini menjadi peringkat nomor berapa gitu. Kita sampaikan juga nanti. Gitu boleh, tapi nanti itu hanya umumnya aja. Di discussion baru kita kasih buktinya. Contoh, buktinya ini loh, ini dari segi sektor ini, semua sektor ini adanya sebuah ketimpangan atau sebuah kesenjangan sosial. Nah, itu juga bisa Ibu tambahkan dari bentuk riset Ibu sendiri. Gitu. Karena Berarti yang kita cari kemarin itu untuk beberapa artikel-artikel nanti akan masuk di discussion ini ya? kalau referensi, ya itu kan referensi Ibu. Jadi Iya. referensi nanti. Nah, itu referensi itu baru kita gunakan. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau riset kita sendiri itu masuk di discussion ini. Result dan discussion itu biasanya digabung Ibu. Gitu. Tapi kalau referensi, nah itu yang nanti kita tambahkan di bagian introduction dan discussion. Jadi tadi kan Ibu bilang hasil riset Ibu gitu nggih. Hasil riset yang Ibu temukan. Nah, itu kan berarti riset kita sendiri. Maka itu jangan langsung kita taruh di introduction, di bagian result dan discussion saja. Nanti di introduction silahkan gunakan referensi-referensi yang sudah Ibu cari kemarin gitu. Oke. Makasih Mas Novo. Sama-sama Ibu. Ada lagi Mas Novo, jawaban Ibu? Oke, silakan saya Ibu. lagi Oke. pengembangan. Jadi kalau ini kan bisa dipakai samakah resep rumusnya ini untuk SLR? Oke. Nah, untuk SLR kebetulan saya juga belum pernah menulis gitu nggih. Tapi saya bisa beranggapan bahwa kurang lebih SLR itu sama-sama melakukan riset, cuma risetnya di dunia maya. Contoh, kalau kita real riset kan kita langsung wawancara ataupun observasi di lapangan gitu. Tapi kan kalau di SLR berarti kan Ibu membandingkan antara banyak referensi-referensi gitu terkait dengan satu topik yang Ibu ingin angkat, gitu nggih? Kalau tidak salah seperti itu. Nah, itu kan tetap Ibu harus analisis, harus diolah, harus disajikan, kan gitu Ibu. Tetap sebenarnya kurang lebih sama, gitu. Cuma SLR itu biasanya akan lebih panjang dari paper-paper riset. Contoh kalau paper riset kan kurang lebih 10 sampai 15 halaman. Tapi kalau SLR, karena dia membandingkan antar banyak referensi, contoh kalau paper riset kan paling-paling 30 sampai 50. Tapi kalau SLR itu bisa sampai 100-an, Ibu. Datanya sendiri 50, lalu adanya lagi nanti referensi-referensi tambahan gitu. Dan biasanya itu yang menjadikan SLR itu lebih kompleks karena dia lebih banyak
referensinya gitu. Tapi kurang lebih saya bisa melihatnya kurang lebih sama Ibu. Jadi isinya sama, kurang lebih sama. Mungkin saya bukakan dulu gitu, contohnya di sini. Contoh bentuk paper yang menggunakan metode SLR gitu, Nah, contoh di sini, Learning Analytic Virtual Laboratories kan gitu, Systematic Literature Review kan gitu. Nah, di sini sama, kurang lebih isinya sama. Contoh di bagian introduction, the COVID, coronavirus, bla bla, kan kalimat umum dulu, gitu. Hal-hal umumnya dulu terkait dengan hal yang ingin diangkat. Baru nanti di bawah masuk ke bagian background. Ini kan bagian literatur, virtual lab-nya apa, teori-teorinya bagaimana, terus masuk lagi ke learning analytic-nya gimana, sampai ke bagian metode pun sama. Contoh kalau di riset kan, riset ini menggunakan pendekatan kuali atau kuanti. Nah, kalau di SLR, berarti kan dia menyebutkan the author conducted the review reporting item for systematic literature review and meta-analysis Prisma. Nah, gitu kan. Jadi hanya desain dari riset Bapak Ibu. Kalau riset di lapangan bisa kuanti-kuali, kalau SLR biasanya disebutkan systematic literature review. Analisisnya pakai Prisma, gitu nggih. Nah, ini juga dijabarkan. Yang pertama, the author determining the purpose of the study was the report application, bla bla bla. Jadi membandingkan hasil dari banyak riset gitu nggih, terkait dengan jawaban terkait dengan learning analytic di virtual lab. Jadi kan tergantung dengan kata kunci yang Ibu ingin tekankan, ingin dibahas kan gitu. Sudah sama, kurang lebih sama, nanti ada hasil-hasilnya seperti ini. Contoh kata kuncinya lab gitu nggih. Kata kunci ini ketemunya adalah lab, laboratoris atau laboratori, klinik, clinical, clinically, klinikan. Nah, sama seperti itu. Jadi kata kunci yang Ibu ingin bahas. Nah, sebutkan kalau instrumen dalam riset biasa kan ada wawancara, observasi, dokumentasi kan begitu. Kalau SLR itu biasanya mengumpulkan dari banyak sumber, contoh jurnal artikel, conference proceeding, ada juga yang mungkin dari buku chapter, ada lagi mungkin jurnal artikel dia ambil dari Scopus, dari Sinta, dari Web of Sciences, WOS, ataupun yang lain-lain gitu. Cuman sama, kita sama-sama mengumpulkan data, cuma caranya saja. Kalau riset di lapangan itu real, langsung di dunia nyata. Kalau yang SLR itu saya bisa bilang itu di dunia maya gitu, nggih. Gitu. Jadi sama-sama melakukan riset, cuma mungkin caranya saja yang berbeda. Begitu, Ibu? Terima kasih, Mas. Sama-sama, Ibu. Saya mohon maaf karena saya belum pernah, jadi saya hanya menggambarkan dari paper yang sudah ada, gitu, nggih. Ada lagi, Bapak dan Ibu, yang ingin tanyakan? Tidak ada? Ini sudah paham atau malah tambah bingung ini? Itu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, kalau mungkin sudah bisa dipahami untuk terkait dengan kerangka paper, saya sedikit mengulas kembali. Saya hanya ingin menjaga semangat menulis paper dari Bapak Ibu semuanya, gitu nggih. Kenapa kok kami memberikan cara menggunakan kerangka paper ini, gitu. Karena ini adalah cara yang sudah kita uji coba, yang Rumah Scopus sudah ya trial and error gitu untuk terkait dengan paper Scopus gitu. Sama seperti yang saya bilang di awal. Mas Novan, Oke. saya mau nanya. Oke, silakan Ibu. Gimana Ibu? Mas, ini nih yang di The Anatomy of Scientific Paper ini di introduction, ini di bagian artikelnya, atau artikel keseluruhan? Ini artikel keseluruhan Ibu. Jadi introduction, what is known, what is unknown, how and why, nomor 1. Gitu nggih, metode, result, discussion sampai kesimpulan. Itu kan struktur umum dari paper itu. Struktur umumnya gitu. Jadi berarti yang dua itu tuh isinya teori ya, yang Mas Novan ya? Yang mana Bu? Yang satu Yang dua? poin 2 itu? Yang nomor 2 ini adalah masalah yang Ibu temukan dalam risetnya. Gitu. Masalah-masalah. Itu biasanya ada di rumusan masalah ataupun identifikasi masalah di laporan riset gitu. Ambil 1-2 poin gitu aja, Bu. Iya. Ya, karena saya lihat kadang di artikel yang di Scopus itu kan, karena di bab 1 di pendahuluannya itu udah tergambar ke 7-nya itu secara ringkas gitu ya. Saya pikir gitu tadi.
Bukan Ibu, jadi ini Nah, keseluruhan dari introduction oh, sampai kesimpulan Ibu, tidak hanya introduction saja oh gitu. iya ya. Berarti Oke. satu artikel ya. Iya Ibu, tapi ini murni Oke. ya, kalimat Ibu sendiri tanpa ada citasi atau referensi gitu. Oh, nanti belakangan baru kita masukin referensinya gitu ya, Mas. Benar sekali. Silakan gunakan kerangka paper kami ini supaya membantu Ah, untuk melokalisir pikiran. Gitu nggak? Jadi saya oh hanya iya. cukup 4 sampai 5 kalimat tiap-tiap topik itu udah sangat aman sekali. Gitu, Ibu. Oh, ya, ya. Makasih Mas Novan. Iya, Mas sama-sama Novan, Ibu. Mau Oke, nanya, silakan Ibu. nggih, untuk yang gap itu tadi nggak perlu kita menyebutkan masalah global, kemudian nasional, itu nggak perlu ya. Oh, itu boleh Ibu, tapi saya harus mengingatkan di sini Bapak Ibu semuanya. Kebetulan biasanya kami menulis paper itu, Bapak Ibu semuanya, ini kelihatan bukan? Kelihatan nggak? Nah, di sini, ini adalah cara yang biasa kami gunakan untuk membuat paper, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi, ini adalah konstruksi atau langkah-langkah. Jadi, silakan dalam kerangka paper ini, Bapak Ibu dikerjakan ke hal yang pertama kali, hal yang mudah dulu, gitu. Jadi bukan introduction, tapi adalah metode dulu. Gitu, metode. Metode, jadi karena riset Bapak Ibu sudah selesai semua di sini, otomatis metode tidak akan berubah. Kan begitu. Maka silakan dikerjakan dulu metodenya. Baru nanti masuk ke result discussion dan kesimpulan, dan di akhir nanti baru masuk ke introduction. Gitu. Jadi ini hanya saran, hanya saran dan bagaimana cara kami menulis kerangka paper itu. Kami menulis paper sudah tahu dulu jawabannya, baru kami tentukan masalahnya, gitu. Pengalaman kami, kalau Bapak Ibu mungkin menulis introduction terlebih dahulu, jadi di awal menulis introduction dulu, itu biasanya nanti akan terjebak di tidak adanya riset yang dilakukan. Contoh, Bapak Ibu menulis hal-hal umumnya, masalah-masalah di lapangan, tapi ternyata risetnya tidak ada membahas tentang hal yang serupa. Otomatis kan Bapak Ibu harus riset ulang, gitu nggih. Maka biasanya kami kerjakan dulu dari metode, result discussion, kesimpulan, baru kita tarik mundur masuk ke introduction. Contoh simpel, kalau saya tulis bagian discussion gitu nggih. Discussion, contoh, ini adalah sebuah jawaban, gitu. Di sini adalah bentuk jawaban. Sebuah hal yang harus dilakukan. Contoh, institusi perlu memperkuat infrastruktur, meningkatkan literasi digital dosen, menerapkan kebijakan, dan seterusnya. Ini kan sebuah jawaban, sebuah solusi yang ditawarkan. Kita tarik mundur, yang berarti kalau institusi perlu memperkuat infrastruktur, berarti ada sebuah kelemahan dalam infrastruktur yang sekarang. Kan begitu. Jadi kalau di discussion kita bicara harus meningkatkan literasi digital dosen, maka kalau kita tarik mundur, literasi digital dosen sekarang itu sangat lemah, maka perlu kita tingkatkan. Kan begitu. Jadi kita jalan mundur, sudah tahu hal yang harus kita bahas, baru kita tarik mundur. Gitu. Jadi kalau kita mungkin, ya kalau Bapak Ibu sudah paham patternnya dan memang bisa menjaga garisnya itu nggak ada masalah. Dari introduction dulu nggak ada masalah. Cuma biasanya kalau kami, pengalaman kami sendiri, terkadang nanti lari ke pembahasan A yang seharusnya kita fokus ke infrastruktur, tiba-tiba bicara masalah bukan fasilitas, bicara masalah SDM, bicara masalah pemerintah, itu kan sudah lari kemana-mana. Takutnya data yang kita tulis, data yang kita dapat dari riset itu tidak memenuhi, tidak adanya data yang menguatkan. Jadi kita hanya melaporkan sebuah masalah, tapi tidak adanya sebuah jawaban, gitu. Begitu Ibu. Itu ya? Bisa dipahami atau masih bingung Bapak Ibu semuanya? Itu. Jadi saya ya. mohon, gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau bisa jalan mundur saja. Sudah tahu jawabannya, datanya dibahas, didiskusikan gitu, plus-plusnya gitu, baru kita tarik mundur gitu. Enak kok kalau kita sudah tahu jawabannya, membuat masalah tuh enak gitu Bapak Ibu semuanya. Mas Novan, kalau gitu introduction-nya belakangan gitu ya. Terakhir. Iya, kalau Oh saran ya saya seperti itu benar-benar Ibu. ya.
Kadang ini mikir introduction itu udah berhari-hari. Iya, Ibu. Nah, itu salah Gimana? satu kenapa kami tidak menyarankan introduction itu dikerjakan pertama, karena biasanya itu yang memperlambat kita menulis paper. Jadi Ya semua benar-benar. pembahasan kita tulis gitu, tapi di discussion tidak tahu membahas apa lagi, aduh, repot juga. Kan gitu, Ibu. Iya ya benar. Oke, Mau nanya Pak oke, Mas Nova. oke, silakan Bapak. Bagaimana Pak? Ini kan kita kadang-kadang waktu ngisi apa itu laporan atau apa itu penelitian ya. Dan kita Oke, diminta untuk membuat rangkuman itu, rangkuman oh ya, abstrak. oke, Nah itu abstrak. ya itu yang baik itu gimana? Apa ringkasan dari mulai 1 sampai 7 atau Oke, ada oke. trik? Nah, ini Bapak. Di sini Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya kerangka paper ini tidak hanya berisikan body of paper, tapi berisikan juga untuk bagaimana kita menulis abstrak dari paper kita. Tapi ini bisa dikerjakan terakhir. Ini bisa Bapak Ibu kerjakan terakhir. Ini dikerjakan terakhir saja, terakhir. Karena saya bisa bilang, kalau body of paper atau kerangka paper Bapak dan Ibu ini sudah selesai, contoh dari nomor 1 sampai nomor 7 ini sudah selesai terisi semua. Gitu nggih. Abstrak atau rangkuman dari paper itu tinggal kita panggil saja, kan begitu. Jadi abstrak adalah hal yang paling mudah dikerjakan kalau body of paper-nya sudah selesai. Karena abstrak itu hanya menjawab ini saja kurang lebih. Contoh, the background of the research, latar belakang. Latar belakang. Nah, latar belakang ini kan hanya berisikan what is known, 1 kalimat, what is unknown, 1 kalimat. Jadi, latar belakang hanya berisikan 1 sampai 2 kalimat saja. Gitu. Terus, purpose, tujuan riset Bapak dan Ibu. Riset ini bertujuan, ini kan tinggal kita ambil dari how and why tadi. Metode yang digunakan, riset ini menggunakan kuali, kuanti, dan seterusnya, respondennya berapa, analisisnya apa, gitu sudah 3 sampai 4 kalimat, gitu. Principal result. Karena hasil kita itu sebenarnya banyak gitu nggih. Ambil satu hasil yang paling utama gitu nggih. Hasil utamanya kalau judulnya bicara meningkatkan, tulis hasil utamanya adalah meningkatkan sesuatu. Sudah, gitu aja 1 kalimat di sini. Gitu. Lalu kesimpulan, major kesimpulannya. Jawaban dari tujuan riset dan diakhiri dengan kontribusi. Gitu. Gini aja Bapak Ibu, Bapak. Jadi abstrak itu tidak perlu dipikir sulit gitu. Hanya iya, ini paling mudah Pak karena yang penting bodinya selesai itu abstraknya enak Pak nanti ngerjain. Tinggal comot-comot aja selesai Pak. Gitu. Begitu Bapak? Ya Pak, Oke, makasih. sama-sama. Dan saya harus ingatkan, abstrak itu hanya berisikan 100 sampai 250 kata saja. Abstrak itu rangkuman, gambaran kasar paper Bapak dan Ibu. Jadi jangan semua kita tulis di abstrak, itu berarti menulis paper yang kedua. Gitu, nggak usah. 100 sampai 250 kata saja, nggak usah banyak-banyak. Gitu. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke. Kalau cukup, saya mohon izin sedikit untuk memantik kembali gitu. Saya ingin menyalakan kembali semangat dalam menulis paper Bapak Ibu semuanya. Gitu. Saya mohon izin nih seperti yang Mbak Biu sampaikan di awal gitu. Saya akan memberikan contoh bukti nyata bahwa menulis paper Scopus itu ternyata mudah gitu. Contoh, kita pergi ke tulisannya Pak Jo kemarin. Itu punya Pak Jo, saya buka saja. Itu di sini saya ambil salah satu paper beliau yang citasnya banyak. Nih, klik. Nah, saya akan ambil contoh paper sederhana beliau. Kenapa saya boleh bilang sederhana? Karena ini sebenarnya paper eksperimental gitu, paper yang sebenarnya hanya uji coba gitu, tapi tembus di Scopus gitu. Yang pertama terkait dengan judul papernya. Kenapa kami meminta Bapak Ibu kemarin jangan disamakan antara judul riset dengan judul paper. Karena riset itu ranahnya di dapur,
paper ini adalah di meja makan. Jadi bagaimana kita menyajikan hasil masakannya supaya orang lain tertarik untuk membaca, gitu. Kalau riset itu saya yakin saya juga mengalami gitu, okay? Skripsi saya selesai, laporan risetnya selesai, sudah lulus, dah saya buang risetnya, gitu. Jadi dari kita sendiri sudah tidak tertarik akan membaca lagi, apalagi tulisan ya, gitu Pak Ibu. Jadi di sini kita kemas dulu. Hal yang pertama dilihat oleh orang, judul, gitu nggak? Judul. Contoh di sini, kita bisa breakdown dari judul paper Pak Jo di sini. Kalau kita bicara masalah MSO kemarin, metode signifikan objek dalam judul paper, gitu nggak? Kalau metodenya di sini berarti kan video based learning. Jadi metode cara yang Pak Jo tawarkan itu hanya video based learning. Video, tidak ada sebuah kebaruan, tidak ada novelty-nya. Sebelum ada internet sudah ada video. Jadi tidak ada sebuah kebaruan di sini. Topik, objeknya, ini mengambil dari topik sempit, topik kecil dari bidang olahraga. Topiknya sempit, kalau kita bicara olahraga kan banyak, sepak bola, basket, dan seterusnya. Gitu. Ini hanya mengambil satu topik kecil dari bidang olahraga, progressive muscle relaxation, pijat. Nah itu dia, kasarnya pijet lah. Gitu. Bagaimana cara pijet yang benar, gitu, itu topiknya. Tapi yang dijual Pak Jo itu bukanlah metodenya ataupun topiknya. Yang dijual oleh Pak Jo itulah signifikansinya. Sebuah kontribusi, manfaat. Kalau ditanya, apa manfaat paper ini? Manfaat paper ini adalah memberikan kecepatan dalam pemahaman orang tentang teknik pijat yang benar. Contoh, kalau tidak pakai video, mereka pahamnya mungkin 5 jam gitu. Kalau nggak pakai video itu 5 jam mereka baru paham. Tapi kalau pakai video 5 menit, nah itu dia. Itu yang dijual Pak Jo. Kecepatan pemahaman. Understanding, tapi quick. Nah itu dia. Kecepatan dari pemahaman orang menggunakan video. Itu yang Pak Jo jual. Gitu Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Dari judul. Itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih inferior atau masih merasa apakah riset saya ini pantas di Scopus, Mas? Nih, kita breakdown yang pertama dari judul. Sudah mulai itu, nggih. Saya yakin sudah bisa menggambarkan sebenarnya ini adalah riset yang sederhana. Atau saya boleh bilang ini mini riset, gitu. Nah, selanjutnya, jumlah responden. Berapa jumlah responden dalam satu riset biasanya, Bapak Ibu? Kira-kira, biasanya berapa jumlah responden minimal? 50, 100? Atau mungkin responden Bapak dan Ibu, kira-kira ada berapa? Berapa 30, respondennya? 30. 30. Ya, 30 gitu nggak? 30. Gitu. Nah, contoh di sini Ibu. Dalam riset ini atau dalam paper ini respondennya ada, saya besarkan. 6. The respondent in this study were only 6 students. Respondennya cuma 6 Ibu. Gitu. Kalau PTK aja kan minimal 30 gitu. Penelitian tindakan kelas PTK aja minimal 30 gitu, sekelas gitu. Lah ini cuma 6 Bapak Ibu semuanya. Respondennya. Nah ini kuali pasti Mas? Enggak. Di sini Bapak Ibu semuanya. The result was quantitative descriptive. Sudah respondennya cuma 6, risetnya kuanti. Waduh. Gimana? Gitu. Jadi kalau kita bicara masalah kelayakan sebuah riset ini sebenarnya sudah tidak layak gitu, karena kuanti itu pun kalau tidak salah saya ingat tuh minimal respondennya ya 30, 50 gitu, ini cuma 6. Respondennya cuma 6, risetnya kuantitatif deskriptif. Itu. Analisisnya mungkin Mas, analisisnya kompleks. Wah, saya buka dulu papernya. Di sini. Ini paper beliau, saya besarkan. Analisis yang digunakan oleh Pak Jo adalah analisis paling sederhana dunia dan akhirat. Ini kan papernya gitu ya. Ini papernya saya turun ke bawah.
Nah, analisis yang digunakan Pak Jo hanya membandingkan antara sebelum mandi dengan sesudah mandi selesai. Pre dan post ya. Itu kan sebuah analisis paling sederhana ya Bapak Ibu semuanya ya. Itu adik saya umur 5 tahun pun paham gitu. Kalau sudah mandi wangi, bersih, kalau belum mandi kotor, sudah itu aja. Jadi hanya membandingkan pre dan post. Nah, kalau Bapak Ibu saya yakin komplek triangulasi, SPSS, apalagi itu Smart PLS yang cabang-cabang itu, yang mencetak cabang-cabang itu kan kompleks sekali. Ya ini analisis paling sederhana, pre dan post. Gitu Bapak Ibu semuanya. Itu nggih, itu yang pertama. Itu yang keberapa? Bukan yang pertama, yang ketiga gitu nggih. Nah, selanjutnya di sini sudah dipastikan nggih bahwa risetnya itu sangat tidak layak sebenarnya di Scopus. Mini riset. Jadi kalau kita bisa gambarkan paper ini kira-kira berapa ratus juta Bapak dan Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu mungkin risetnya harus puluhan sampai ratusan juta gitu. Nah ini papernya tidak membayar. Ini cara Pak Jo untuk dalam perkuliahan gitu. Jadi saat Pak Jo di Malaysia kemarin, dia meminta mahasiswa beliau gitu, Wan Muhammad Hafiz bin Sulaiman ini untuk membuat sebuah mini riset dari topik yang dia suka, metodenya pakai video, topiknya dari hal yang dia suka tentang pijat, progressive muscle relaxation gitu. Jadi ini contoh sederhana. Ini bukan skripsi, skripsi mending gitu. Ini cuma mini riset gitu. Contoh lagi Bapak Ibu semuanya. Ini ada berapa jumlah halaman untuk paper ini? Saya besarkan. Paper Pak Jo ini hanya berapa halaman? 5. 5. Paper ini hanya 5 halaman, Bapak Ibu semuanya. Papernya cuma 5 halaman. Kita breakdown. Halaman 1, isinya judul, afiliasi, nama, bla bla bla, sudah 1 halaman sendiri. Isinya apa ya? Ini bukan pembukaan lagi, ini cuma judul dan poin-poinnya. Sudah. Jadi 5 halaman sudah berkurang 1 halaman gitu. Jadi tinggal 4 halaman. Daftar pustakanya. Daftar pustaka ini sudah 1,5 halaman sendiri. Ini bawah ini full referensi, yang atasnya kemakan setengah. Jadi sudah berkurang 1,5 lagi. Sisa 2,5 halaman. Analisisnya tabelnya besar, 1/2 halaman sendiri. Sudah berkurang setengah lagi. Sisanya berarti 2 halaman. 2 halaman pun itu isinya adalah dari kalimatnya si Mustafa, Frances, and Luli apa ini. Itu dari lagi Filman, apalagi ini, dan macam-macam. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh saya bilang itu, ya tadi, paper itu sebenarnya hanya 1-2 halaman saja. Kalau paper ini mungkin hanya 1 halaman, setengah halaman lah mungkin, setengah halaman. Sisanya adalah referensi-referensi semua. Gitu Bapak dan Ibu semuanya. Masih merasa tidak layak tembus Scopus Bapak dan Ibu? Atau sudah mulai sedikit terbongkar? Atau mau penasaran ini kuartil berapa di Scopus? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, dengan riset yang sangat sederhana tadi, ini kuartil berapa? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu? 4. Q4. Ada lagi? 3, 2, 1. Wah, mungkin ini Bapak semuanya. Jadi karena sadar diri, karena risetnya sederhana gitu, jadi Pak Jo itu sebenarnya kemarin submit dan publish di jurnal Q4 gitu. Jadi saat tahun 2019 pandemi kemarin, 2020 dia terbit di jurnal Q4. Tapi sekarang 2025 jurnal ini, International Journal of Human Movement and Sport Sciences ini, sekarang dia kuartil 2. Risetnya sederhana. Sangat sederhana, respondennya cuma 6, metodenya cuma video. Sekarang dia ada di kuartil 2, SJR-nya tinggi, ya. Gitu Bapak dan Ibu semuanya. Jadi
Ya ini mohon izin ini sebagai bukti gitu nggih. Betapa ya sebenarnya bukti mudahnya menembus Scopus karena banyak celahnya Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi nggak perlu inferior, nggak perlu pusing, nggak perlu takut untuk tembus Scopus. Gitu. Scopus adalah sebuah hal yang bisa kita gapai, kita bisa kuasai. Nggak usah merasa itu sebuah hal yang tidak bisa terjangkau dan seterusnya. Gitu. Gimana Bapak dan Ibu? Sudah mulai semangat lagi atau malah tambah inferior? Waduh, saya salah berarti kalau seperti itu. Masih semangat Bapak Ibu dalam menulis paper? Semangat. Atau malah merasa minder. Jadi saya hanya ingin Semangat. mengingatkan, ya paper ini bisa tembus Scopus, apalagi paper Bapak Ibu yang tulis gitu. Wah itu udah risetnya saya yakin sudah kompleks gitu. Targetnya harus yang lebih tinggi, Q1 atau bahkan Q2 sekalipun gitu. Gitu nggih Bapak Ibu semuanya. Ada lagi yang ingin kita diskusikan atau yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan? Oh, izin Mas Novan. Oke, bagaimana Ibu? Ya, ya semangat ya artinya dari jadi ketawa sendiri artinya kita dengan banyak responden dan seterusnya itu masih Oke. belum optimal dan tentunya dari penelitian yang dilakukan itu malah bisa jadi beberapa artikel yang bisa Paper. disubmitkan ya Oke, untuk benar sekali Bu. ambil beberapa variabel. Nah, Benar saya Ibu. ingin ini Mas Novan, kan kita sudah bikin nih dari awal untuk menyusun topik sampai dengan nanti Oke. kan di akhir itu nanti kita akan apa dikoreksi juga nggak untuk yang kita susun Kerangka. itu. Iya Ibu, tetap Ibu. Jadi insya Allah selama kegiatan ini akan tetap kami bantu Ibu. Tapi mohon izin karena mungkin bukan bidang kami langsung gitu. Nggih. Jadi saya hanya mungkin mengoreksi terkait dengan teknisnya, apakah ini sudah sesuai dengan strukturnya atau belum, referensinya apakah sudah bagus atau belum, begitu nggih. Tapi kalau masalah konten, saya yakin Bapak Ibu yang lebih paham. Gitu. Mungkin sedikit saya juga ingin memahami, tapi mungkin tidak sedalam Bapak Ibu dalam masalah konten. Gitu Ibu, tetap akan kami bantu mengoreksi begitu. Apalagi yang kerangka ini, guys, saya mohon kalau Bapak Ibu mungkin sudah selesai kerangka papernya bisa dikirimkan ke kami, gitu Mbak Bibi ataupun saya sendiri. Mungkin jangan melalui WA group gitu, bisa japri saja. Itu takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu, bisa japri saja ke saya atau Mbak Bibi. Nanti kami bantu untuk mengoreksi. Begitu Ibu? Ya, terima kasih Mas Novan. Berarti Oke, sesuai dengan sama-sama Ibu. pembagian kelompoknya ya untuk jabrinya ya. Monggo. Itu fleksibel, Bu. Pembagian Oh kelompok gitu. kemarin hanya ke bagian judul saja. Oh Itu gitu. supaya rata gitu, Ibu. Nggak ada masalah. Mau nyaman dengan Mbak Bibi ataupun saya, nggak ada masalah. Gitu. Soalnya kan kemarin kebetulan pas yang di hari pertama pembagian judul itu malah saya justru nggak ikut gitu. Nggak Tapi masalah, Ibu. coba Itu hanya coba ngikuti dari yang apa recordnya itu untuk record. ngikuti membuatnya. Oke, Ibu. Nggak apa-apa. Itu fleksibel, Ibu. Silakan. Gitu. Oke, ya terima kasih Mas Novan. Sama-sama, Ibu. Ada lagi, Bapak dan Ibu, yang ingin ditanyakan atau yang ingin kita diskusikan? Understand. Mas Novan, Oke, bagaimana Ibu? gambar rumah-rumahan tadi boleh Mas? Itu kan belum sebelah kanan. Nah, itu sebelah kanannya Oke, apa ya itu? yang ini, Sebelah yang gambar jam pasir ini, Bu. bukan yang Yang mana? ini, yang ada rumah-rumah. Nah, Rumah-rumah. ini kan apa itu? Yang Central mana? Report Section. Oh, Itu Central Report. jadi Oh, ya ini ya. untuk ya, gitu Ya, Ibu. ya, Jadi udah. iya, ya saya kira yang rumah Scopus ini rumah Ibu, rumah-rumah atas itu rumah Scopus logo kami. Terus Gitu. 703 apa Mas? Gimana Ibu? Yang tadi kan rumusnya 703. Nah, 7-nya kan Ya. tadi sudah. Nah, 03-nya apa Mas? Oh, bukan Ibu. Jadi 703 itu ibarat kayak Pak Jo gitu, sebutan Pak Jo, Joe. 703. Oh, Jadi 703 framework. Jadi kerangka anatomi original dari Pak Jo gitu aja. Jadi namanya 703 framework gitu. Jadi karena itu sudah dipatenkan oleh Pak Jo, jadi ya sebutannya sudah bukan kerangka lagi tapi 703 framework gitu, Ibu.
Oh, Iya, itu Kasih. tidak ada arti lain, hanya masalah nama Pak Jo saja itu. Gitu. Mas Novan izin nanya, kalau Oh, boleh, Bapak. penulis Scopus itu ada maksimal berapa sih? Berapa misalnya kita kelompok itu ada batasnya, misal maksimal 5 atau 6 atau ada nggak? Saya lihat yang Pak Jo kok banyak itu ya. Ya, jadi di sini Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak sudah bertanya, Pak. Jadi sebenarnya jujur saya bisa bilang tidak adanya jumlah batasan tertentu dari sebuah paper gitu, nggih. Cuma ada juga yang jurnal itu yang membatasi, itu pun ada gitu. Jadi tergantung karena yang masalah itu bukan karena jumlahnya, Bapak, gitu. Yang merepotkan itu saat Bapak submit nanti gitu. Jadi kalau contoh penulisnya 100, ya udah berarti saat submit Bapak Ibu nanti akan menuliskan satu-satu. Tulis pertama 1 sampai 100 itu kan merepotkan. Jadi biasanya itu ya kurang lebih 5 sampai 6 itu sudah sangat umum sekali. Nah, tapi untuk nama-nama penulis di paper Pak Jo ini bukannya tanpa maksud gitu nggih. Bukannya hanya menulis itu bukan gitu. Jadi contoh paper ini berbayar gitu nggih. Untuk publish di jurnal ini dia berbayar gitu nggih. Dan EPC-nya berapa nggih kemarin? 300 atau 350 USD gitu. 300 itu berarti 5 juta nggih. 5 sampai 6 juta gitu. Nah, penulis-penulis ini berkontribusi dari segi materinya Bapak dan Ibu semuanya. Contoh, karena dia berbayar, otomatis kan perlu adanya biaya kan gitu. Maka yang membayar tidak mungkin mahasiswa beliau, kan dia menulis, nggak mungkin dong kita dia menulis. Pak Jo, ya Pak Jo bosnya, kan nggak mungkin juga gitu. Nah, yang membayar ini satu, Ibu Kristina Fajar ini 2 juta, Ibu Wiwi 2 juta, Bapak Jaka Sunardi 2 juta, Fadilah 2 juta, dan seterusnya. Jadi kalau terkumpul kurang lebih 10 juta, jadi kalaupun suruh bayar 8 juta, Pak Jo masih untung 2 juta. Udah, itu aja. Jadi terkait dengan biaya EPC sebenarnya Bapak. Jadi bukan masalah jumlah penulisnya bukan, tapi ini bagaimana cara Pak Jo untuk dalam tanda kutip mengakali mudahnya untuk membayar EPC gitu. Jadi nggak harus kita punya uang 10 juta dulu baru bayar paper, nggak usah. Kita penting adanya kolaborasi di sini. Dan saya dengar juga kan untuk BKD tidak harus penulis pertama, begitu nggih. Yang penting ada paper terindeks Scopus, meskipun dia penulis ke 100 sekalipun itu saya kira tidak ada masalah gitu nggih. Jadi beliau-beliau ini sebenarnya juga butuh paper di Scopus gitu terkait dengan PKD ataupun kebutuhan yang lain gitu, atau hanya menambah dokumen gitu. Jadi tidak membantu dalam proses menulis tapi berkontribusi dari segi materi gitu Bapak. tapi Gitu. Mas Novan, Iya, apakah dengan apa ini berpengaruh enggak ya? Maksudnya dengan berbagai multi afiliasi, Afiliasi. iya, itu Ya. menjadi sebuah trik tersendiri atau ngefek enggak ketika masukkan di jurnal-jurnal internasional itu? Sebenarnya nggak ada masalah Ibu, malah dari jurnal itu malah meminta untuk Bapak Ibu sering-sering berkolaborasi gitu. Contoh berkolaborasinya dalam artian jangan hanya teman sekampus gitu, ataupun hanya kolega sekampus, lintas bidang, lintas kampus itu nggak ada masalah gitu. Yang masalah nanti mungkin terkait dengan apa nggih? Contoh kalau seperti itu kan tidak bisa dijadikan jadi syarat kenaikan pangkat ataupun syarat untuk guru besar, karena kan tidak menjadi penulis pertama ataupun corresponding autornya. Jadi hanya sebatas menggugurkan ya tadi nggih untuk PKD ataupun hanya ingin menambah paper gitu, ataupun nanti kalau banyaknya banyaknya penulis otomatis kan nilai kumnya kebagi tuh itu. Jadi kalau penulis pertama itu 40%, sisanya akan dibagi oleh 6 orang ini, 60% dibagi sisanya kan gitu Ibu. Bukan ke situnya. Maksud saya ke ininya untuk bisa di-accept di jurnalnya gitu loh. Oh, enggak Ibu, enggak. Sama seperti saya bilang tadi. Jadi malah dari jurnal itu meminta Bapak Ibu untuk berkolaborasi gitu. Dan ini pun fokusnya sama kok Ibu. Jadi contoh Pak Jo sendiri kan dia mengajar Fakultas Technical and Vocational gitu kan, Vocational Education itu kan terkait dengan ini kan video ini kan sebuah metode vocational praktek gitu. Yang lain kan ini satu bidang Ibu, Fakultas Sport, ada ilmu kesehatan kan cocok juga.
Iya, atau berarti kesehatan, dengan sport dan seterusnya. berbeda afiliasi ini bisa menjadi nilai tersendiri gitu ya. Iya Ibu, ya saya tidak tahu Ibu mau menilai dari segi apa ya, tapi saya jujur ini juga membantu dari segi materi soalnya, Iya, dari iya. segi pembiayaan gitu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang tanyakan? Oh iya, nanti saya kirimkan nggih untuk kerangka papernya yang kosong ini bisa Bapak Ibu tulis dengan mungkin pembahasan sendiri, topiknya sendiri, gitu nggih, judulnya apa, keywordnya dan seterusnya. Dan saya kirimkan juga untuk contoh kerangka paper yang sudah ya sedikit kami isi gitu nggih. Jadi ada beberapa yang kami hapus. Minimal Bapak Ibu sudah ada gambaran what is known itu adalah bagaimana, what is unknown bagaimana. Nanti kami kirimkan ke grup. Begitu Bapak dan Ibu. Saya mohon izin ini kalau bisa sudah selesai sebelum sesi berikutnya. Karena sesi berikutnya adalah bagaimana kita membangun rumah. Modalnya sudah ada, materialnya sudah ada, desainnya sudah ada, tinggal kita bangun rumahnya besok. Gitu. Jadi mohon izin ini kalau bisa sudah selesai begitu nggih, baru nanti kita tulis di sesi kelima ya Mbak Biwi ya, digital writing. Begitu Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau tanyakan? Atau sudah cukup, sudah pusing, sudah mulai? Nah, kalau tidak ada Bapak dan Ibu, saya mohon izin mungkin cukup sekian gitu nggih yang bisa saya sampaikan gitu. Nanti kalau masih ada pertanyaan ataupun masih ada hal yang ingin diskusikan bisa melalui WA group ataupun Japri langsung ke saya ataupun Mbak Biwi. Mbak Mas Biwi, Novan, oke Mas gimana Mbak Novan Ibu? boleh minta ini ya materi tadi, slide-nya maksudnya. Oh, PPT-nya boleh nanti kami Ya, kirimkan. ya, Boleh? oke. Siap Ibu. Ya, makasih Mas Novan. Sama-sama Ibu. Udah, Bapak Ibu semuanya? Kalau gitu Mbak Biwi apakah masih hadir atau malah saya tinggal tidur nih Mbak Biwi ini? Halo Mbak Biwi. Oh ya, oke. Sepertinya saya Halo, tinggal. Mas Oke. Novan. Iya. Udah, Mbak Biwi karena sudah jam 9 juga saya takut mengganggu waktu istirahat Bapak dan Ibu. Kita harus memporsikan antara pikiran dan badan harus sama-sama gitu nggih. Tetap semangat tapi badan juga harus kita perhatikan Bapak dan Ibu semuanya. Begitu mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Biwi. Monggo Mbak Biwi. Silakan. Baik, Baik, terima kasih Mas Novan atas Sama-sama, pemaparan Mbak. terkait anatomi papernya. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah turut untuk berdiskusi dengan hangat pada malam hari ini terkait anatomi. Semoga Bapak Ibu tidak ada yang miss begitu terkait kerangka dan bisa langsung mempraktekkan. Karena kami sudah mengirimkan draft anatominya berikut dengan contohnya. Jadi yang sudah dipaparkan oleh Mas Novan juga kami kirimkan di dalam grup WA. Monggo nanti Bapak Ibu bisa langsung praktik di dalam file tersebut. Kalau nanti mau didiskusikan dengan kami, ke Mas Novan boleh, ke saya boleh, begitu nggih. Langsung japri saja Bapak Ibu. Disenggol gitu nggih. Nanti biar kita diskusikan bersama melalui japri gitu. Kalau anatomi lebih enaknya memang secara personal gitu Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini mungkin bisa dicukupkan. Betul kata Mas Novan, kita harus membagi waktunya baik pikiran maupun istirahatnya Bapak Ibu biar besok bisa kembali fresh dan bisa membuat kerangka anatomi dengan baik. Kemudian alangkah baiknya bisa diselesaikan sebelum masuk ke pertemuan digital writing. Gitu nggih Bapak Ibu. Ya, kami mohon izin menutup untuk webinar pada malam hari ini. Mohon maaf kalau kami ada kesalahan, baik ucapan maupun perbuatan. Bapak Ibu, terima kasih atas diskusi hangatnya setiap malam. Kemudian kami mohon izin menutup webinar sesi pada malam hari ini. Selamat berjumpa kembali di sesi berikutnya, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit. Waalaikumsalam Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Mbak Terima kasih, kasih. Mbak Terima Dewi. kasih Terima Pak kasih, Novan, Bu. Mas Novan, makasih. Sama-sama Mas Bapak dan Ibu Novan, terima semuanya. kasih. Oke, terima kasih. Oke, mohon izin menutup Zoom ini secara bersama-sama Bapak Ibu. Terima kasih.